شق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita melanjutkan pembahasan iman kepada hari kiamat. Dan telah kita sebutkan bahwa ada kejadian-kejadian besar di hari kiamat, seperti di padang mahsyar. Kemudian ada hisab, kemudian ada juga mizan, timbangan amal. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan menjelaskan tentang proses menyeberang jembatan. Bagaimana kita menyeberang jembatan di hari kiamat. Jembatan atau yang dinamakan dengan as-sirat, atau jembatan di hari kiamat, atau di dalam beberapa hadis dinamakan dengan namanya jisrun, jisr. Itu artinya jembatan. Ahlus sunnah wal jamaah mereka sepakat bahwa di hari kiamat akan ada jembatan, di mana orang-orang nanti akan melewati jembatan itu. Dan jembatan itu berada tepat di atas neraka. Jadi neraka Jahanam yang sangat besar dan dalam, di atasnya ada jembatan. Nanti orang-orang akan melewati itu, yang gagal maka mereka berjatuhan ke neraka. Yang selamat maka mereka bisa melewati jembatan, dan mereka nanti akan melanjutkan proses berikutnya. Dan jembatan itu di hari kiamat, jembatan itu gelap gulita. Jembatan itu gelap gulita. Sehingga ketika kita menyeberang jembatan, kita membutuhkan cahaya, karena kondisinya sangat gelap. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanya, Aina yakunun nas yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat? Ya Rasulullah, kemana manusia? Manusia itu nanti akan kemana setelah langit dan bumi dihancurkan, diganti semuanya sama Allah Ta'ala? Maka Rasulullah mengatakan, hum fi dzulmati dunal jisri. Mereka berada pada kegelapan sebelum proses menyeberang jembatan. Berarti jembatan yang nanti akan kita seberangi di atas neraka Jahanam gelap gulita. Sehingga kita sangat membutuhkan cahaya. Kita sangat butuh cahaya. Dan nanti di hari kiamat ada orang yang memiliki cahaya besar sampai setinggi gunung, yaitu penerang jalannya itu besar. Ada juga yang cahayanya itu sangat kecil, yang hidup atau yang keluar cahayanya itu di jari kaki, yaitu jari kakinya itu bercahaya sampai akhirnya padam. Sehingga nanti semuanya tergantung kepada amal mereka masing-masing. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang sahih juga, beliau mengatakan, faminhum man yu'ta nuruhu mithlal jabal baina yadayhi. Ada orang yang diberikan cahaya sebesar gunung di depan dia, yang akan menerangi perjalanan dia. Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalika. Ada juga orang yang diberikan cahaya lebih dari itu, lebih dari satu gunung cahaya.
Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlan nakhlati baina biyaminihi. Ada juga orang yang dia itu membawa cahaya seperti pohon korma. senternya itu seperti pohon korma dipegang dengan tangan kanannya. Wa minhum man yu'ta duna dzalika biyaminihi. Ada orang yang membawa cahaya senter kurang dari itu. Sampai Rasulullah mengatakan hatta yakuna akhiru man yu'ta nuruhu fi ibhami qadamihi. Orang terakhir yang memiliki cahaya, yang diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala terakhir, orang yang diberikan cahaya di jempol kaki. Itu jempol kakinya itu nanti akan bercahaya. Yudhi'u marratan wa yatfi'u ukhra. Terkadang nyala, terkadang mati. Jalan lagi, nanti nyala lagi, kemudian mati lagi. Setelah itu dikatakan kepada mereka, umdu ala qadri nurikum. Berjalanlah kalian sesuai dengan kadar cahaya yang kalian miliki masing-masing. Oleh itu sudah jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di hari kiamat itu kita sangat butuh cahaya. Dan banyak amal-amal yang bisa mendatangkan cahaya, seperti kita berwudu. Siapa yang mencuci wajah, tangan, kaki, mengusap kepala, maka nanti anggota wudu semuanya bercahaya. Orang yang berjalan kaki menuju masjid sholat subuh, jalan kaki, maka nanti akan mendapatkan cahaya yang terang benderang di hari kiamat. Orang yang baca sholat kahfi akan diterangkan cahayanya di hari kiamat. Jadi banyak amal-amal yang itu bisa mendatangkan cahaya. Dan kita sebagai seorang muslim itu kalau bisa diperbanyak amal-amal seperti ini. Kenapa? Karena kita sangat butuh cahaya di hari kiamat, terlebih menyeberang jembatan. Kalau orang bertanya, tadi kita sebutkan bahwa jembatan itu di atas neraka. Jadi jembatan itu sampai diapit dengan api, bawahnya api, atasnya api, sampai kanan kirinya api. Pertanyaan, kenapa kok gelap gulita? Padahal kan tempatnya itu kan di atasnya api neraka jahanam, namanya api itu kan terang. Tapi kenapa kok nyebrang jembatan itu gelap gulita, di mana kita butuh api? Maka kita katakan bahwa api neraka jahanam warnanya hitam kelam. Dan tidak ada api di dunia yang seperti ini sifatnya. Sehingga api neraka jahanam tidak bisa menerangi. Api semakin menyala semakin gelap gulita tempatnya. Berbeda dengan api dunia. Kalau kita dulu sebelum ada listrik, kan kita untuk penerang tempat kita kan biasanya pakai api dinyalakan. Sehingga karena sifat karakternya api itu kan menerangi. Tapi rupanya di neraka jahanam tidak seperti itu. Neraka jahanam gelap gulita. Sehingga kita itu membutuhkan cahaya. Maka nanti orang-orang yang beriman mereka dikasih cahaya sama Allah Ta'ala sebagai penerang perjalanan mereka menyeberang jembatan. Dan cahayanya bermacam-macam. Tadi kita sebutkan tingkatan-tingkatan cahaya yang Allah berikan kepada mereka. Sedangkan orang-orang munafik, cahaya mereka dipadamkan. Orang munafik dulu mereka wudu, mereka baca Quran, mereka sholat, tapi semuanya dipadamkan sama Allah Ta'ala. Sampai mereka mengatakan orang-orang munafik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid. Allah Ta'ala berfirman, Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu duruna naktabis min nurikum. Ingat hari di mana orang-orang munafik mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ungduruna, wahai orang-orang yang beriman, tunggu kami, naktabis min nurikum, karena kami ingin mengambil cahaya kalian. Kenapa seperti itu? Karena dipadamkan, cahayanya orang-orang munafik dipadamkan. Maka ketika orang-orang yang beriman melihat orang-orang munafik dipadamkan cahaya mereka, akhirnya orang-orang yang beriman bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sampai akhirnya orang-orang yang beriman itu berdoa ketika menyeberang jembatan dan cahayanya itu terang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Tahrim ayat ke-8, doa orang-orang yang beriman ketika mereka melihat orang-orang munafik, cahaya mereka dipadamkan. Sedangkan orang yang beriman diterangkan cahayanya. Allah Ta'ala berfirman, Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Hari di mana Allah tidak akan merendahkan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka akan berjalan di depan mereka dan di belakang mereka, kanan kiri mereka.
yaquluna rabbana atmim lana nurana. Sambil mereka orang yang beriman berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami. Waghfir lana, dan tolong ampuni dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha perkasa wahai Tuhanku terhadap segala sesuatu. Sehingga di hari kiamat kita sangat membutuhkan cahaya. Cahaya itu sangat butuh sekali. Maka amal-amal yang bisa mendatangkan cahaya di dunia, kalau bisa kita banyak mengamalkan, karena kita butuh. Di hari kiamat sangat kita butuhkan. Ada sebuah riwayat yang akan kita baca, dan riwayatnya panjang. Hadis ini dikeluarkan Bukhari Sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini cerita lengkap tentang proses menyeberang jembatan. Sehingga pada kesempatan kita ketika ini kita mencukupkan hadis ini saja. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, "Qulna ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Kami pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kami nanti bisa melihat Tuhan kami dengan mata kami di hari kiamat?" Yaitu di dunia kan kami tidak bisa melihat. Di hari kiamat kita bisa melihat Tuhan kami enggak, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Hal tudaruna fi ru'yati syamsi wal qamari idza kanat sahwan?" Rasulullah balik bertanya kepada kami para sahabat, apakah kalian merasa susah melihat matahari atau melihat rembulan ketika langit itu terang? Qulna la, kami mengatakan enggak ya Rasulullah, gampang sekali, kalau langit terang kita bisa melihat. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa innakum la tudaruna fi ru'yati rabbikum yauma idzin. Ketahuilah bahwasanya kalian nanti di hari kiamat tidak kerepotan untuk melihat wajah Allah Ta'ala. Illa kama tudaruna fi ru'yatihima, sebagaimana kalian juga gak kerepotan melihat matahari dan rembulan ketika langit terang. Setelah itu Rasulullah menjelaskan panjang lebar bagaimana nanti proses hari kiamat. Setelah itu beliau katakan, yunadi munadin, nanti di hari kiamat akan ada panggilan. Ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, proses semuanya sudah selesai. Ini sudah proses terakhir sebenarnya bagi orang kafir. Nanti ada panggilan, liyadhhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Siapa yang dulu menyembah sesuatu, ikuti sesembahan dia. Akhirnya nanti Tuhan-Tuhan yang disembah itu berjalan diikuti sama umatnya yang menyembahnya. Fayadhabu ashabus salib ma'a salibihim. Penyembah salib berjalan bersama salibnya. Washabul awthani mau awthanihim. Penyembah berhala berjalan di belakang berhala. Ya, berhala itu macam-macam, keris, akik, kuburan, pohon, batu, manusia, jin, malaikat, itu semuanya nanti bisa dijadikan sebagai Tuhan yang disembah. Washabu kulli alihatin ma'alihatihim, dan setiap orang yang punya sesembahan dia ngikuti apa yang dia sembah. Semuanya ngikuti, yang ikut salib ya ikut salib, sampai akhirnya masuk neraka jahanam. Ini juga masuk. Hatta yabqa man kana ya'budullah. Tinggal yang tersisa adalah orang yang menyembah Allah Ta'ala, yang dia punya Allah Ta'ala, dia menyembah Allah Ta'ala, itu yang tersisa. Min barrin aw fajirin, baik orang itu orang yang baik atau orang itu pelaku dosa dan maksiat. Yaitu orang pelaku dosa dan maksiat tapi dia menyembah Allah Ta'ala. Dia tidak pernah menyembah kuburan, keris, berhala, enggak. Dia menyembahnya Allah walaupun pelaku dosa dan maksiat. Wa khubbaratun min ahlil kitab. Demikian juga ada dari orang-orang ahlul kitab yang masih di situ. Orang Yahudi, orang Nasrani masih di situ juga. Sedangkan orang-orang musyrik sudah pada berjalan, mereka sudah pada masuk neraka jahanam mereka. Tinggal orang-orang yang mukmin, muslim yang menyembah Allah Ta'ala, sisa orang-orang Yahudi dan Nasrani juga yang mereka menyembah Allah Ta'ala juga. Tsumma yu'ta bi jahannama tuhradu ka'annaha sarabun. Setelah itu neraka jahanam disiapkan. Neraka jahanam disiapkan, kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang masih di situ, ma kuntum ta'budun, wahai orang-orang Yahudi, siapa yang kalian sembah? Yaitu kenapa kalian itu kok enggak berjalan? Kenapa kalian masih di sini? Siapa yang kalian sembah? Maka mereka mengatakan, kunna na'budu Uzair ibn Allah.
kami dulu menyembah Uzair putranya Allah. Fayuqal, maka Allah Ta'ala mengatakan, kadzabtum, pendusta kalian. Lam yakun lillahi sahibatun wala walad. Allah tidak punya istri dan Allah tidak punya anak. Fama turidun, apa yang kalian inginkan? Keinginan terakhir kalian. Qalu, maka mereka mengatakan, nuridu antasqiyana, kami minta seteguk air, yaitu kami kehausan, tolong saya berikan air minum. Fayuqal, kemudian dikatakan kepada mereka, isyrabu, silakan minum, ini minuman terakhir. Setelah itu mereka pada minum, setelah itu disuruh berjalan. Fayatasaqatuna fi jahannam, akhirnya mereka berjatuhan di neraka jahannam. Thumma yuqalu linasrani, kemudian orang-orang Kristen yang masih di situ, mereka ditanya sama Allah Ta'ala, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah, kenapa kalian masih di sini? Fayaquluna, maka mereka mengatakan, kunna na'budul masih ibnullah, kami dulu menyembah Al-Masih putranya Allah. Fayuqal, maka dikatakan, kadzabtum, pendusta kalian. Lam yakun lillahi sahibatun wala walad, Allah tidak pernah memiliki istri dan anak. Fama turidun, apa yang kalian inginkan? Yaitu permintaan terakhir. Fayaquluna, maka orang-orang Kristen mengatakan, nuridu antasqiyana, tolong berikan kepada kami seteguk air, kami sudah kehausan. Fayuqal, maka dikatakan kepada mereka, isyrabu, silakan minum. Silakan minum, puaskan minuman kalian, ini minuman terakhir. Setelah minum, setelah itu mereka disuruh berjalan. Kemudian setelah itu mereka fayatasaqatuna fi jahannam, mereka nanti berjatuhan di neraka jahannam. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin wa fajirin, yang tersisa hanya yang mukmin saja. Walaupun ada di antara mereka yang taat ibadah, ada juga yang gemar maksiat, tapi mereka mukmin. Orang musyrik sudah pada berjatuhan neraka jahanam, orang Yahudi Nasrani semuanya sudah tidak ada. Tinggal orang-orang mukmin saja. Fayuqalu lahum, akhirnya dikatakan kepada mereka, tanyakan kepada mereka, ma yahbisukum wa qad dhahaban nas, apa yang menghalangi kalian untuk pergi? Yaitu kenapa kalian masih di sini? Manusia sudah pada pergi, kenapa kalian masih pada di sini? Fayaquluna, maka mereka mengatakan, orang-orang mukmin mengatakan, faraqnahum, iya, manusia sudah pada berjalan, kami masih di sini saja. Wa nahnu ahwaju minna ilaihil yauma. Kenapa? Karena kami menunggu Tuhan kami. Dan hari ini kami butuh sekali Tuhan kami. Yaitu saya butuh Allah yang saya sembah dulu. Wa inna sami'na munadiyan yunadi. Dan ada panggilan kepada kami, liyal haqqul qaumin bima kanu yabudun, setiap orang mengikuti sesembahan dia. Wa innama nantadhiru rabbana, kami di sini menunggu Tuhan kami. Tuhan kami belum datang, sehingga kami masih di sini, masih menunggu Tuhan kami. Fayatihimul jabbaru fi suratin ghairu suratihi allati ra'awhu fiha awwala marratin. Setelah itu mereka ini orang-orang yang beriman didatangi sama Allah Ta'ala. Allah datang kepada mereka dengan gambaran berbeda dengan gambaran asli, yaitu Allah menjelma dalam bentuk yang lain. Gambaran asli mereka sudah melihat, karena ketika di padang mahsyar dulu pernah kita sebutkan, Allah kan datang di padang mahsyar, sehingga wajahnya Allah kan sudah dilihat. Oh, Tuhan saya itu wajahnya seperti ini. Ketika proses terakhir ini, tiba-tiba Allah datang, tetapi gambarannya berbeda, yaitu Allah menjelma ke bentuk yang lain. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, ana rabbukum, saya adalah Tuhan kalian. Fayaquluna, maka orang yang beriman mengatakan, ketika mengatakan seperti itu, engkau bukan Tuhan kami, engkau bukan Tuhan kami. Setelah itu, kenapa ditanyakan itu? Kenapa kok kalian tidak menyembah itu? Tidak mengikuti? Enggak, engkau bukan Tuhan kami itu. Kami berlindung kepada Allah dari engkau, karena kamu bukan Tuhan kami. Setelah itu Allah pergi. Kemudian setelah itu Allah datang lagi dalam gambaran yang asli. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, ana rabbukum, saya adalah Tuhan kalian. Fayaquluna, kemudian orang yang beriman mengatakan, anta rabbuna, iya, engkau adalah Tuhan kami yang kami tunggu. Fala yukallimuhu ilal anbiya, tapi yang ngomong sama Allah ini, perwakilan ini hanya para nabi, sedangkan umatnya nggak boleh ngomong sama Allah Ta'ala. Fayaqul, kemudian ditanyakan kepada orang-orang yang beriman ini, hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifunahu, apakah kalian itu punya tanda untuk mengenal Tuhan kalian?
Kok Anda bisa mengatakan ini Tuhan dan ini bukan? Tandanya apa kok kalian bisa memilih? Fayaquluna as-sa'. Kata mereka, ya tandanya itu kami punya tanda tentang Allah Ta'ala Tuhan kami, yaitu apa? Betis. Betis, Allah itu punya betis. Dan betis Allah itu kelihatan. Sehingga mereka mengatakan kalau ini betis Allah, fayakshifu an saqihi. Kemudian ketika betisnya Allah disingkap, kemudian itu benar Allah Ta'ala, fayasjudu lahu kullu mu'minin. Maka semua orang beriman semuanya sujud kepada Allah Ta'ala. Semuanya sujud, karena yang diperintahkan untuk sujud. Wa yuda'auna ila sujud. Semua orang diperintahkan untuk sujud waktu itu. Akhirnya semuanya sujud. Orang-orang yang beriman sujud. Wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'atan. Tapi orang-orang yang dulu menyembah Allah karena riya, tujuannya karena dunia atau karena sum'ah, pengen didengar. Fayadhabu kaima yasjud, dia pengen sujud, punggungnya itu pengen diturunkan. Fayaudu dhahruhu tabaqan wahidan, tapi punggungnya tidak bisa ditekuk, sehingga orang itu nggak bisa sujud. Akhirnya ketika orang itu nggak bisa sujud, maka dikatakan kepada mereka, berarti kalian dulu tidak menyembah saya. Ikuti sekarang sesembahan kalian. Akhirnya ada yang menyembah harta, ada yang menyembah pujian, ada yang menyembah jabatan, wanita, yaitu orang-orang yang dulu beribadah tujuannya bukan karena Allah Ta'ala, niatnya karena ya riya, tujuan-tujuan bukan karena Allah Ta'ala. Akhirnya mereka mengikuti itu. Ketika sudah selesai, ini sudah dipisah-pisah ini semua. Ya, orang kafirnya sudah dipisah, orang musyrik sudah pisah, orang yang beriman sudah dipisah, semuanya sudah dipisah semua. Akhirnya mereka berjalan nanti melewati jisr, yaitu jembatan. Thumma yu'ta bil jisri. Kemudian setelah itu didatangkan atau mereka digiring menuju jembatan dan semua orang harus melewati. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali harus melewati neraka atau melewati jembatan yang ada di atas neraka. Yaitu semuanya harus melewati di sini. Dan nanti manusia berbeda-beda sesuai dengan apa yang nanti kita sebutkan. Jadi intinya ketika itu manusia nanti akan melanjutkan perjalanan ini, melanjutkan perjalanan setelah itu menyeberang jembatan. Fayuj'alu baina dhahri jahannam, Rasulullah mengatakan, dan jembatan itu ditaruh di atas neraka. Jadi gambarannya neraka besar dan nerakanya itu dalam sekali. Kemudian di atasnya itu ada jembatan. Nah, jembatan ini Rasulullah mengatakan yaitu di atas neraka, sehingga kalau kita gagal menyeberang, yuk kita jatuh di neraka jahanam. Kemudian kami bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, wamal jasru? Jasr itu apa? Yaitu jembatan itu apa ya Rasulullah? Kayak apa gambarannya? Maka Rasulullah mengatakan, madhatun mazillatun. Jembatan itu sesuatu yang licin dan menggelincirkan. Licin. Kalau dalam riwayat yang lain, Rasulullah menggambarkan tentang jembatan itu, ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang, wa adaqqu minas syar, dan lebih lembut daripada rambut. Maksudnya bukan kecil jembatan kayak rambut, bukan. Maksudnya itu orang menyeberang itu ya kayak kita itu berjalan di atas rambut lah, maksudnya susahnya itu. Kita bisa tegak, bisa berjalan itu susah sekali. Kayak kita itu berjalan di atas tali lahir. Atau kita itu sedang berjalan di atas sayapan pedang, yaitu lancipan pedang itu. Dimana kita mau lurus itu kan susah sekali itu. Itu gambaran Rasulullah di riwayat yang lain gambarnya seperti. Tapi di sini dalam hadis Bukhari Rasulullah mengatakan madhadatun mazillatun. Madhadah itu sesuatu yang licin, kayak misalkan keramik kena air sehingga orang berjalan licin. Mazillatun, orang yang berjalan kebanyakan terpeleset. Alaihi khatatif wa kalalib, di mana jalan itu, ini jalan itu memiliki banyak kail-kail dan jangkar-jangkar, yaitu kayak kail orang mancing atau jangkar-jangkar yang digunakan untuk mengangkat sesuatu. Jadi jembatan itu memiliki banyak kail, memiliki banyak jangkar-jangkar. Wa hasakatun mufaltahatun laha syaukatun nuqaifah. Rasulullah mengatakan, dan jangkar-jangkarnya itu lancip-lancip.
Jadi lancip-lancip kayak pohon. Kalau Rasulullah di sini mengatakan yaitu takunu bin najat yuqalu laha sadan. Kayak gambarannya itu pohon sadan. Ada foto di media sosial. Cuma wallahu alam apakah itu pohon sadan atau tidak, tapi ada yang mengatakan itu pohon sadan. Nanti coba silakan cari. Ada namanya pohon sadan. Sadan itu ada. Nah, itu pohon semuanya dipenuhi dengan duri. Jadi gambarannya seperti itu. Rasulullah mengatakan kayak pohon sadan. Jadi pohon di mana pohon itu banyak sekali durinya. Sehingga orang berjalan itu di bawahnya banyak duri. Kemudian ada kail-kail samping kanan samping kiri yang siap untuk menyeret siapa saja yang berjalan di atas jembatan itu. Kalau di sini Rasulullah menggambarkan yaitu duri-durinya itu kayak syaukatun tuqaifa, yaitu syauka itu duri yang lancip. Duri-duri yang lancip kayak pohon namanya pohon sadan. Ada pohon namanya pohon sadan. Setelah itu Rasulullah mengatakan al-mu'minu 'alaiha kat-tarfi wa kal-barqi wa karrihi wa ka'jawidil khaili warikab. Orang-orang yang beriman menyeberang jembatan ada yang seperti mata berkedip, yaitu orang mata berkedip langsung sampai. Wa kal-barqi, ada juga di antara mereka yang berjalannya seperti kilat menyambar langsung sampai. Wa karrihi, ada juga yang seperti angin bertiup. Wa ka'jawidil khaili, atau seperti kuda-kuda balap yang paling besar. Warikab, demikian juga kendaraan yang lain. Fanajin musallamun wa najim makdushun wa makdusun fi nari jahannam. Maka Rasulullah mengatakan orang yang menyeberang jembatan itu ada 3 macam. Orang yang menyeberang jembatan itu nanti ada 3 macam. Macam yang pertama Rasulullah mengatakan najin musallam, selamat. Berarti kalau selamat itu dia bisa menyeberang jembatan sampai finish, dan dia itu musallam. Musallam itu tidak ada rintangan, tidak ada gangguan. Kecepatannya tadi Rasulullah menyebutkan seperti mata berkedip, seperti halilintar, seperti kuda balap. Orang-orang yang selamat ini macam-macam nanti, kecepatan mereka macam-macam. Jadi yang pertama, Syekh Utsaimin mengatakan di dalam kitab beliau di pembahasan tentang akidah wasithiyah, beliau mengatakan sebuah faidah bagus sekali. Beliau mengatakan kecepatan di hari kiamat ketika menyeberang jembatan, ada yang kecepatannya seperti mata berkedip dan yang tadi kita sebutkan, itu sesuai dengan cepat dan lambatnya kita menerima kebenaran di dunia. Maksudnya itu, siapa yang ketika datang kebenaran kepada dia, kok dia itu langsung menerima, tidak pilih-pilih, tidak menunggu-nunggu, maka nanti di hari kiamat dia pun menyeberang jembatannya akan cepat. Tetapi ketika ada orang dia datang kebenaran kepada dia, dia nunggu-nunggu, santai, pelan-pelan untuk menerima kebenaran, ya dia pun nanti seperti itu, menyeberang jembatan. Jadi kalau kata Syekh Utsaimin mengatakan cepat dan lambatnya seseorang menyeberang jembatan sesuai dengan cepat dan lambatnya orang itu menerima kebenaran di dunia. Jadi macam yang pertama, orang menyeberang jembatan itu najin musallam, selamat, nggak ada rintangan sama sekali, bahkan tubuhnya bersih, kakinya pun nggak kena duri, bersih. Ini yang pertama. Yang kedua, fanajin musallam wa najin makhdush. Yang kedua, orang yang selamat sampai tujuan tapi tersobek-sobek badannya, kakinya sobek dengan tadi duri-duri, kemudian badannya ya kena kail-kail, tapi dia masih istiqomah. Walaupun ada kail yang menahan tubuhnya, dia masih bisa berpegangan terus sampai akhirnya ketika ditarik kailnya lepas, ya tubuhnya sobek. Kakinya juga menginjak duri, tapi dia masih terus berjalan sampai akhirnya dia itu berhasil sampai ke tujuan. Walaupun kita nggak tahu sampai berapa, mungkin berapa ratus atau ribu atau juta tahun, nggak tahu, sampai selesai menyeberang jembatan sampai lama durasinya berapa, wallahu a'lam. Ini yang kedua, selamat tapi dia hancur-hancuran jasadnya. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan wa makdushun fi nari jahannam. Yang ketiga, ada orang-orang yang berjatuhan ke neraka jahannam, yaitu orang itu ketika kena kail diseret, dia sudah tidak bisa pegangan, akhirnya berjatuhan.
hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban. Rasulullah mengatakan sampai ada orang yang dia itu terakhir orang menyeberang jembatan itu, sampai dia itu berjalannya merangkak. Sudah nggak bisa lagi dia itu berjalan, sampai dia itu merangkak. Setiap merangkak satu kena kail, tarik sobek badannya, tapi dia masih pegangan terus sampai ancur-ancuran dia itu. Yaitu sampai dia sudah nggak bisa berjalan kaki, sudah nggak bisa, tapi sampai merangkak. Ada riwayat yang lain, ketika menyeberang jembatan, jadi ini proses paling menakutkan. Kalau kita lihat proses-proses hari kiamat itu, proses yang paling menakutkan itu menyeberang jembatan. Sehingga ketika menyeberang jembatan, amal soleh yang kita miliki itu jor-joran bantu kita. Wes sampai titik darah penghabisan lah istilahnya itu. Habis-habisan wes pokoknya itu. Sampai kata Rasulullah mengatakan hatta ta'jiza a'malul ibad. Sampai amal manusia semuanya menyerah. Kita punya sholat, kita punya puasa, kita baca Quran, amal-amal itu sampai sudah nggak bisa bantu kita. Amal-amal kita itu nanti akan dorong kita dari belakang terus. Tapi sampai akhirnya apa? Amal-amal kita itu nyerah semua. Dan ada amal yang terus menyertai kita di samping kanan kiri. Ada amal yang itu di samping kanan kita, kiri kita. Kalau kita sedikit melenceng, langsung ditegak lurus lagi. Menyeberang jembatan, yaitu apa? Jujur, kejujuran, dan silaturahim. Menyambung tali silaturahim itu amal terbaik yang nanti akan membantu kita menyeberang jembatan. Tapi yang lain nyerah semua amal kita itu. Kalau sudah amal kita nggak bisa membantu kita, selesai semua, sampai kejujuran sudah nyerah, kemudian silaturahim nyerah, pasti kita akan terseret ke neraka jahanam. Maka Rasulullah mengatakan sampai orang akhir yang bisa menyeberang jembatan sampai dia itu merangkak. Fama antum bi ashadda li munasyadatan fil haqqi qad tabayyana lakum minal mu'mini yawma idzinil jabbar. Hari itu orang-orang yang dia itu memegang kebenaran di dunia, dia pun juga akan seperti itu ketika menyeberang jembatan. Kokoh, perjalanan dia itu kokoh sekali. Cacian, makian, dan ujian di dunia tidak membuat gentar dia dalam menjalankan agama. Itulah nanti juga di hari kiamat seperti itu. Banyaknya rintangan, duri, kail, jangkar-jangkar tidak menghalangi dia untuk terus lurus dalam perjalanan. Wa idza rawa annahum qad najaw fi ikhwanihim yaquluna. Jadi faedahnya setelah itu Rasulullah mengatakan, ketika kita itu sudah menyeberang jembatan, sudah selesai, kita menyeberang jembatan, baru kita itu akan ingat sama teman-teman kita. Nah itu fahami proses panjang di hari kiamat. Sampai kita menyeberang jembatan, yang ada cuma nafsi-nafsi. Kita semuanya nanti egois, kita nggak akan mikir orang lain. Hatta sebelah kita istri kita, sebelah kita anak kita nggak peduli. Sampai kita nggak kenal lagi sama istri kita dan anak kita. Kenapa? Karena semua belum tentu selamat. Sampai kapan? Sampai menyeberang jembatan, sudah selesai menyeberang jembatan, selamat dia mas. Berarti dia sudah melewati neraka jahanam kan itu. Sudah selesai dia itu. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari di mana orang lari dari teman akrabnya, wa ummihi wa abi, dari bapak dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anaknya. Sudah gak kenal kita nanti di hari kiamat. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang punya kesibukan masing-masing. Kita walaupun sebelah kita istri kita nggak peduli, kita nggak ngurus. Kenapa? Karena kita itu belum tentu selamat. Tapi kalau kita sudah selamat menyeberang jembatan, baru kita itu cari istri kita. Mana istri kita, mana anak kita, mana teman-teman kita, mana saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, di mana. Nanti orang-orang yang sudah selesai menyeberang jembatan ini, dia nanti akan datang kepada Allah Ta'ala. Nabi kan, kalau Nabi itu kalau menyeberang jembatan kan, pertama kalinya menyeberang jembatan kan Nabi. Nabi ketika sudah menyeberang jembatan selesai, Nabi itu semuanya berjajar di tanggulnya neraka jahanam itu, semuanya berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Tuhanku selamatkan umatku, Tuhanku selamatkan umatku. Karena proses paling mengerikan, proses yang paling mengerikan menyeberang jembatan itu. Akhirnya orang-orang yang sudah selamat, yang sudah menyeberang jembatan, mereka berkata kepada Allah Ta'ala, Rabbana, Tuhan kami, ikhwanana kanu yusalluna ma'ana. Saya punya teman-teman akrab saya yang dulu sholat bareng saya, wahai Tuhanku, satu shaf di masjid sama. Wa yasumuna ma'ana, puasa bareng kami juga.
wa ya'maluna ma'ana, dan dia berdakwah bersama kami, dia baca Quran bersama kami, belajar sama kami. Kok kita enggak mendapatkan wahai Tuhan? Saya cari-cari enggak ada wahai Tuanku. Fayaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berkata kepada mereka, idhabu, coba kalian cari di neraka. Kalian ke neraka, coba cari mereka. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin fa akhrijuh. Siapa orang-orang yang kalian kenal dan dia di neraka jahanam dalam kondisi dia masih punya keimanan walaupun cuma 1 dinar, yaitu kayak uang logam. Imannya itu sebesar uang logam, seperti kelereng lah masa itu imannya itu. Keluarkan dari neraka. Akhirnya mereka langsung masuk ke neraka jahanam, dicari teman-temannya itu. Oh ini istri saya, oh ini anak saya, oh ini keluarga saya, paman saya, oh ini teman-teman saya ini. Sampai akhirnya Allah Ta'ala menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari neraka jahanam. Wa yuharrimullahu suwarahu 'alan nar. Ketika sudah selamat mereka itu dari api neraka jahanam, setelah itu mereka datang lagi kepada Allah Ta'ala. Wahai Tuanku, saya memiliki teman-teman yang imannya gak seperti itu, imannya gak sebiji kelereng di bawahnya wahai Tuanku. Maka Allah Ta'ala mengatakan, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin fa akhriju. Masuklah kalian ke neraka jahanam, cari. Kalau kalian mendapatkan teman-teman kalian imannya setengah dari kelereng, setengahnya keluarkan dari neraka jahanam. Akhirnya orang itu masuk ke sana. Ketika mencari teman-temannya, kata Rasulullah mengatakan, fayatunahum. Orang-orang yang beriman itu masuk ke neraka jahanam mencari teman-temannya yang imannya itu setengah kelereng. Wa ba'duhum qad ghaba fin nari ila qadamihi. Ketika di neraka didapatkan di neraka, rupanya api sudah mulai memakan dia. Sampai ada yang sampai ke kaki, ada yang sudah wa ila ansafi saqaihi, sudah sampai ke betis. Itu sudah mulai grogoti api neraka jahanam. Setelah itu datang kemudian diseret orang itu dikeluarkan dari neraka jahanam. Yaitu pada dikeluarkan. Setelah itu datang lagi mereka kepada Allah Ta'ala. Setelah menyelamatkan orang-orang ini, mereka datang lagi kepada Allah Ta'ala. Wahai Tuanku, ada juga kita punya teman-teman yang imannya di bawah itu lagi, yaitu nggak sampai setengah biji kelereng. Maka Allah Ta'ala mengatakan, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin fa akhrijuh. Masuklah kalian ke neraka jahanam, cari teman-teman kalian yang imannya cuma 1 biji sawi. 1 biji sawi, keluarkan dari neraka jahanam. Akhirnya datang lagi ke sana, kemudian kita keluarkan sampai setengahnya. Nah itu sampai Abu Sa'id mengatakan Al-Khudri, fa in lam tusaddiquni faqra'u. Kalau kalian enggak percaya dengan saya, coba kita baca. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba walaupun cuma sebesar biji sawi. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Jika kebaikan itu walaupun cuma 1 biji sawi, akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya orang-orang itu pada dikeluarkan. Nah itu diantara faedahnya berarti apa? Kita itu banyak berkenalan dengan orang-orang soleh. Kita itu banyak berkenalan dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena kalau amal kita sudah nggak bisa membantu kita, nanti teman-teman kita akan menyelamatkan kita. Dan itu penting sekali. Bersahabat dengan orang-orang baik itu penting. Pentingnya nanti di sini. Pentingnya itu di sini, yaitu mungkin mereka nanti akan menyelamatkan kita. Mungkin bukan amal kita, mungkin puasa kita, sholat kita itu mungkin gak ada yang diterima sama Allah Ta'ala. Mungkin malah yang bantu kita itu ya teman-teman kita yang sholat mungkin satu saf sama kita, yang dulu dakwah sama kita, yang dulu kondang-kurung sama kita, itu nanti yang akan kita ingat. Fayashfa'un nabiyyuna wal malaikatu wal mu'minun, kata Rasulullah mengatakan, maka di waktu itu semuanya memberikan syafaat. Nabi memberikan syafaat, malaikat memberikan syafaat, orang-orang yang beriman memberikan syafaat. Fayaqulul jabbar, ketika sudah selesai semua, Nabi sudah memberikan syafaat, malaikat sudah, orang yang beriman sudah selesai, sudah nggak ada lagi. Yaitu sudah nggak ada lagi yang datang kepada Allah Ta'ala minta syafaat orang-orang yang lain. Maka setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, taqiyat syafaati, tinggal syafaatku saja yang tersisa. Yaitu malaikat sudah nggak ada lagi yang memberikan syafaat, Nabi sudah nggak ada, orang yang beriman dia udah nggak ada, selesai semua udah. Yaitu di neraka jahanam itu ya orang yang kebaikannya sudah nggak ada kebaikan sama sekali itu, sehingga tidak bisa mendapatkan syafaat. Maka Allah Ta'ala setelah itu mengatakan, tinggal saya, syafaatku di hari ini. Fayaqbitu qabdatan minan nar. Akhirnya Allah mencelupkan tangannya
tangannya Allah Ta'ala, kemudian Allah menggenggam. Allah menggenggam. Ketika Allah menggenggam, setelah itu dikeluarkan dari neraka jahanam. Kata Rasul mengatakan, fayukhriju aqwaman qad umtahishu. Allah mengeluarkan dari api neraka jahanam orang-orang yang sudah menjadi arang. Yaitu orang-orang berarti sudah dibakar semuanya di api neraka jahanam. Fayulqauna fi nahrin bi afwahil jannah. Setelah itu mereka dikeluarkan dari api neraka jahanam, kemudian mereka dicelupkan dalam sungai kehidupan. Atau yuqalu lahu ma'ul hayah. Air itu dinamakan dengan air kehidupan, namanya ma'ul hayah. Dan ma'ul hayah itu kata Rasulullah mengatakan bi afwahil jannah, di depan surga. Jadi depan. Nanti sebelum masuk surga, orang-orang yang dia itu sudah masuk neraka jahanam, dikeluarkan dari neraka jahanam, setelah itu ingin masuk surga, maka nanti harus dicuci, dibersihkan nanti di ma'ul hayah, sungai kehidupan atau air kehidupan. Fayambutuna fi hafataihi kama tanbutul hibbatu fi hamilis sayli. Dan dia nanti ketika sudah dicelupkan dalam sungai kehidupan, dia nanti akan tumbuh dengan jasad yang baru. Dengan jasad yang baru, Rasulullah mengatakan bagikan biji yang dibawa sama air sungai, setelah itu yaitu bijinya itu terdampar di pinggir, di tanah-tanah itu, di pinggir, setelah itu tumbuh kecambah, naik terus seperti itu. Qad ra'aitumuha ila janabi sakhrati wa ila janabi syajarati fa kana ila syamsi minha kana akhdar. Di mana warnanya itu ada yang dekatnya ke batu, ada yang mencari matahari, sinar matahari. Jadi dia itu nanti kan seperti itu juga. Ada yang warnanya hijau, ada yang warna putih. Fa yakhrujuna ka'annahumul lu'lu'. Setelah itu mereka keluar atau sempurna jasad mereka. Mereka itu seperti permata, mengkilap, bersih. Itu sama sekali tidak ada bekas azab, nggak ada, bersih semuanya. Fayuj'alu fi riqabihimul khawatim. Rasulullah mengatakan kemudian distempel di riqab. Riqab itu di tungkuk belakang. Jadi di belakang kepala, tungkuk. Itu distempel, pakai stempel, dicap. Fayadkhulul jannah, setelah itu baru diizinkan untuk masuk surga, tapi ada stempelnya itu. Fayaqulu ahlul jannati, maka orang-orang surga kalau melihat melihat orang-orang yang tadi dari neraka setelah itu masuk surga tapi ada stempel di belakang kepalanya, maka penghuni surga mereka menjuluki orang itu dengan julukan jahannamiyun. Jahannamiyun yaitu orang-orang yang pernah mampir ke neraka jahanam. Orang-orang di surga mengatakan haula'i utaqa'ur rahman. Mereka yaitu orang-orang yang terakhir masuk surga ini adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat langsung dari Allah Ta'ala, yaitu malaikat, nabi, orang soleh sampai nggak bisa memberikan syafaat. Tidak bisa karena dia nggak punya kebaikan sama sekali. Tapi karena rahmatnya Allah, akhirnya Allah yang memberikan syafaat kepada mereka. Dan itu yang dimaksudkan dalam ayat sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Jidukan Allah. Siapa lagi yang terbaik jidukannya melainkan Allah Ta'ala. Yaitu jidukan Allah itu apa? Allah akan memasukkan tangannya, kemudian menggenggam orang-orang yang di neraka jahanam, yang sudah jadi arang, kemudian setelah itu dikeluarkan dari neraka, celupkan di sumur kehidupan, setelah itu baru diizinkan masuk ke dalam surga. Adkhulahumul jannata bighairi amalin amiluh. Allah memasukkan mereka ke surga tanpa amal soleh mereka, karena mereka nggak punya amal soleh. Yaitu Allah memasukkan mereka tanpa amal soleh yang mereka kerjakan. Wala khairin qaddamuh, dan tidak punya kebaikan sedikit pun yang mereka kerjakan, mereka nggak punya. Yaitu semuanya karena rahmatnya Allah Ta'ala, karena Allah memiliki rahmat kepada mereka. Fayuqalu lakum, maka dikatakan kepada mereka, lakum ma ra'aitu wa mithlahu ma'ahu. Allah Ta'ala mengatakan kalian akan mendapatkan semua kenikmatan yang sudah kelihatan dengan mata kalian. Kalian pernah melihat apa? Melihat permata, melihat makanan, minuman, semua dapat. Semua yang pernah kalian lihat dan semua yang kalian pikirkan, semuanya ada. Bahkan Allah mengatakan wa mithlahu ma'ahu, dan saya kali lipatkan 2 kali lipat. Dikali lipatkan 2 kali lipat dari semua kenikmatan yang pernah kelihatan dengan mata. Dilipatkan nanti 2 kali lipat. Kalau ada riwayat yang lain, yaitu orang-orang yang terakhir nanti masuk surga, itu adalah
dinamakan dengan ashabul a'raf, orang-orang yang di tengah-tengah. Dia antara kebaikan dan keburukannya seimbang, tapi punya kebaikan kali ini. Kalau dia nanti akan masuk surga dan dia itu mendapatkan 10 kelipatan dari raja di raja. Yaitu kalau ada seorang raja, dia punya semua kebaikan, kenikmatan, orang itu 10 kali lipatnya dari raja. Dia ketika masuk tempatnya, dia merasa dia itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Padahal dia itu adalah orang yang paling rendah derajatnya di surga. Nah, jadi intinya kalau kita perhatikan dalam hadis ini, intinya bahwa menyeberang jembatan itu fase yang sangat mengerikan. Fase yang sangat mengerikan, dan itu jor-joran kita nanti terakhir di sini. Maka itu ketika kita itu menyeberang jembatan, kita itu butuh cahaya untuk menerangi kehidupan kita. Amalkan amal-amal yang bisa mendatangkan cahaya. Apa saja sih amal-amal yang bisa mendatangkan cahaya, itu kita perbanyak. Dan yang lebih baik lagi, kita perbanyak kenal sama orang-orang yang soleh. Kalau kita kenal banyak orang soleh, maka mungkin mereka nanti akan membantu kita. Dan mungkin terakhir yang bisa membantu kita itu mungkin Nabi Muhammad, syafaatnya para nabi, syafaatnya para malaikat, syafaatnya orang-orang yang mukmin. Mereka nanti akan membantu kita. Kenapa? Karena nggak mudah. Tidak mudah. Jangan dikira bahwa menyeberang jembatan itu mudah. Mengerikan, sampai saking mengerikannya itu sampai para nabi dan rasul semuanya ketakutan. Nabi dan rasul saja ketakutan. Nabi dan rasul saja semuanya ketakutan. Apalagi kita. Ya, sampai sini pembahasan kita. Nanti insya Allah masih kita lanjutkan lagi. Ada proses setelah menyeberang jembatan bagi orang yang selamat. Nanti ada namanya proses al-qisas. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Kalau orang yang gagal menyeberang jembatan, berarti dia langsung masuk neraka jahanam. Bagaimana kehidupan di neraka jahanam nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau yang selamat tidak langsung masuk surga, enggak. Orang selesai menyeberang jembatan, selesai, dia tidak bisa langsung masuk surga. Kenapa? Karena masih ada proses pembersihan terakhir. Proses pembersihan terakhir yaitu apa? Kontoroh atau dikisos. Jadi paham ya, nanti semua proses-proses ini dari kita di dunia dapat musibah alam, setelah itu kita meninggal dunia masuk alam kubur, kita disiksa misalkan padang mahsyar, kemudian kita dihisab, kemudian ditimbang, dan yang lain sampai kita menyeberang jembatan, mungkin sampai sobek-sobek badan kita. Itu semuanya proses untuk pembersihan dosa. Itu semuanya proses pembersihan dosa-dosa kita. Kenapa? Karena rupanya dosa kita itu banyaknya luar biasa. Keraknya itu sudah sampai masuk ke hati, yaitu sudah sampai bercampur kayak kerak yang ada di besi. Sehingga terkadang membersihkan itu prosesnya lama, sampai terkadang menyeberang jembatan belum bersih, harus dimasukkan neraka jahanam, dibakar lagi, dipukuli sama para malaikat, baru akhirnya setelah itu dikeluarkan. Setelah itu baru pembersihan finishing terakhir. Finishing terakhir yang nanti akan kita sebutkan, yaitu finishing terakhir adalah qisas. Mungkin kita menzalimi binatang, kita pernah menzalimi orang, nanti binatang akan membalas kita. Allah akan mengizinkan binatang untuk membalas kita. Demikian juga orang yang dulu pernah kita zalimi nanti akan dibalas. Sehingga itu terakhir, namanya qisas terakhir wis. Kali ini sudah selesai, qisas selesai, baru nanti akhirnya kita diizinkan untuk menuju pintu surga. Pintu surga berarti pembersihan sudah selesai semua. Setelah itu kita menuju pintu surga, tinggal kita nanti menunggu kapan kita itu masuk surga. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.